Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redatul Hamidah dengan NIM 2333713. Saya merupakan mahasiswa S1 Statistika Angkatan 223 Departemen Statistika FMIPA Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Mudiasari SSI MStat selaku dosen pengampu pada analisis dasar eksplorasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil infografis yang sudah saya hasilkan. Infografis dengan judul Dampak Gas Polutan Terhadap Kualitas Udara. Nah, tujuan dari analisis ini yaitu melihat hubungan gas polutan terhadap kualitas udara serta meninjau kualitas udara yang dominan di kehidupan kita, di mana terdapat 5.000 observasi dengan 10 variabel. Nah, di mana variabel gas polutan di sini yang saya masukkan yaitu NO2, SO2, dan CO2. Nah, tools yang saya gunakan yaitu Microsoft Excel dan RStudio. Nah, variabel yang digunakan dari forum 10 tadi digunakan 4, di mana untuk gas polutan yaitu NO2, CO, dan SO2, lalu kualitas udara sebagai variabel kategoriknya. Nah, variabel NO2, CO, dan SO2 ini merupakan variabel numerik. Untuk kualitas udara, variabelnya bersifat kategorik. Nah, ini untuk saya olah menggunakan RStudio dengan fungsi tabel atau melihat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini terdapat frekuensi dari masing-masing tingkatannya. Untuk good 2000, hazardous 500, moderate 1500, dan poor 1000. Nah, untuk memasukkannya ke dalam pie chart atau diagram lingkaran, saya lebih memilih untuk memasukkannya berbentuk proporsi. Karena untuk lingkaran ini kan 100%. Jika dimasukkan berupa frekuensi, nanti akan kebingungan pembaca untuk membaca infografisnya. Sehingga didapatkan 40% untuk kualitas udara baik, untuk kualitas udara sedang sekitar 30%, untuk kualitas udara buruk atau poor sekitar 10%, dan berbahaya ada 20%. Selanjutnya untuk gas polutan. Karena gas polutan yang dimasukkan tadi bersifat numerik datanya, sehingga saya melihat distribusinya menggunakan box plot. Nah, dari box plot yang sudah dihasilkan masing-masing variabel ini, terdapat outlier pada masing-masing variabel ini. Nah, saya untuk mengatasi outlier ini, saya menggunakan metode imputasi atau menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih relevan atau yang lebih masuk akal. Sebelum menggantinya, saya mencari dulu ringkasan statistiknya dengan menggunakan fungsi summary pada RStudio. Nah, setelah didapatkan nilai median kuartil 1 dan kuartil 2, kuartil 3-nya, nah saya akan mengganti nilai outlier ini dengan masing-masing nilai yang menurut saya relevan. Di mana untuk NO2 ini kan outliernya di atas nilai maksimum, saya menggantinya dengan nilai kuartil 3 atau dengan nilai median. Nah, untuk SO2 ini di bawah nilai minimum, saya menggantinya dengan nilai kuartil 1 atau atau nilai meannya, maaf. Lalu untuk CO ini karena outliernya di atas nilai maksimum juga diganti dengan nilai kuartil 3 atau nilai median atau nilai rata-ratanya. Nah, sehingga saya menghasilkan infografis di sini sudah diterapkan bahwa ada pie chart-nya, distribusinya dengan menggunakan box plot, lalu ada heat map korelasi untuk melihat korelasi atau hubungan gas polutan terhadap kualitas udara ini. Nah, untuk korelasi ini saya menggunakan RStudio juga dengan fungsi core dan membuatnya menggunakan heat map. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dominan atau mayoritasnya nilainya ini eh, cukup tinggi, yaitu untuk hubungan antara gas SO2 dan NO2 terdapat 0,62, antara CO dan NO2 terdapat 0,71, dan ada antara CO dan SO2 terdapat nilai korelasinya 0,73. Nah, dari sini kita dapat mengindikasikan bahwa eh, hubungan gas polutan terhadap kualitas udara ini cukup tinggi atau cukup signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi polusi, maka kualitas udara juga semakin memburuk. Nah, untuk langkah perbaikan yang dapat digunakan, kita dapat menggunakan banyak sekali upaya perbaikan. Di antaranya, yang pertama kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena di sini akan menghasilkan polusi. Nah, untuk selanjutnya menggunakan energi alternatif yang terbarukan seperti menggunakan biosolar atau dan lainnya. Selanjutnya melakukan penghijauan atau menanam pohon, mendaur ulang sampah plastik dengan metode 3R, reuse, dan recycle. Dan yang terakhir kita dapat membangun kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya hidup sehat dan dapat juga membawa orang lain untuk mengurangi dampak gas polutan terhadap kualitas udara ini. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari hasil infografis saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.